perjuangan Indonesia tidak lepas dari peran berbagai organisasi. Salah satunya adalah Sarekat Islam. Sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam, yang merupakan salah satu organisasi di masa awal pergerakan nasional. Didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Saman Hudi di Solo, dan kemudian diubah nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911. Organisasi ini berkembang dengan sangat pesat, dari hanya organisasi pedagang kecil menjelma menjadi gerakan massa dengan jutaan anggota. Di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto, Sarekat Islam dengan lantang menentang penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Namun, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih dipimpin oleh Hos Cokroaminoto berkedaulatan Islam dan terus berjuang melawan kolonialisme. Sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan komunis dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Perpecahan itu tentu melemahkan Sarekat Islam dan menyebabkan kemunduran, hingga akhirnya Belanda membubarkannya pada tahun 1931. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Sejarah. Kembali lagi nih di podcast kita. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organisasi yang paling berpengaruh dalam pergerakan nasional Indonesia, yakni Sarekat Islam. Di mana Sarekat Islam ini tidak hanya dikenal sebagai organisasi ekonomi, tetapi juga menjadi pelopor gerakan politik dan sosial yang membawa semangat kebangkitan nasional. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat berkompeten, ada Mbak Ersa dan Mbak Aulia yang sudah mempelajari Sarekat dan dinamika Sarekat Islam secara mendalam. Halo Kak, selamat datang di podcast kita. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang kami berdua. Senang sekali bisa membahas Sarekat Islam karena organisasi ini punya peran penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia tentang persatuan dan perjuangan melawan kolonialisme. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih, mungkin banyak penonton-penonton yang belum tahu kenapa sih Sarekat Islam itu didirikan dan apa latar belakang munculnya organisasi ini. Mungkin bisa dijawab nih oleh narasumber kita. Baik, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya Sarekat Islam berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada tahun 1911. Tujuan awalnya untuk melindungi pedagang pribumi yang pada saat itu kalah bersaing dengan pedagang Tionghoa. Dikarenakan pedagang Tionghoa mendapat dukungan kuat dari pemerintah kolonial Belanda. Tapi perlu diluruskan bahwa konflik ini bukan konflik etnis, tetapi persaingan ekonomi dan ketidakadilan kolonialisme. Lalu ketika HOS Cokroaminoto masuk, Sarekat Dagang Islam berkembang menjadi Sarekat Islam yang kemudian memperluas fokusnya ke isu sosial, pendidikan, dan politik. Jadi disinilah Sarekat Islam mulai menjadi organisasi massa terbesar dan paling berpengaruh pada saat itu. Wah, menarik sekali ya. Tadi saya mendengar nih ada disebut tadi Saman Hudi dan Cokroaminoto. Tentu ada banyak tokoh-tokoh lainnya yang terlibat nih. Mungkin Kakak Aulia bisa sebutkan tokoh-tokoh yang lainnya? Ya, tentu ada beberapa tokoh penting dalam Sarekat Islam seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Haji Saman Hudi, ia adalah pendiri Sarekat Dagang Islam, seorang pedagang batik yang ingin melindungi pedagang pribumi. Kemudian ada HOS Cokroaminoto, ia pemimpin karismatik yang menjadi Sarekat Islam, yang menjadikan Sarekat Islam organisasi politik besar. Ia dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Kemudian ada Raden Gunawan.
ia adalah penyebar syarikat Islam di Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Kemudian ada Tirto Wadi Surjo, ia adalah tokoh pers yang merumuskan anggaran dasar awal Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam. Kemudian ada Haji Agus Salim, ia adalah cendekiawan yang banyak memahami, yang banyak memberi warna Islam pada pergerakan Sarekat Islam. Jadi para tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, mereka tidak hanya berperan di masa hidup mereka, tetapi juga melahirkan pemimpin yang hebat yang kelak berperan di masa kemerdekaan. Oke, baik. Kalau kita berbicara soal pergerakan nasional ini, tentu kita ingin tahu kan peran apa yang sebenarnya dimainkan oleh Sarekat Islam ini. Sarekat Islam ini punya peran besar dan juga bisa kita rangkum dengan beberapa poin. Jadi untuk poin yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran nasional. Jadi Sarekat Islam menjadi tempat rakyat pribumi dan menyuarakan ketidakadilan, dan jumlah anggotanya pun mencapai ribuan dan tersebar luas di berbagai daerah. Baik, untuk poin yang kedua itu perjuangan ekonomi. Jadi Sarekat Islam melindungi pedagang pribumi dari monopoli dan diskriminasi. Mereka mendorong kemandirian ekonomi. Dan untuk poin yang ketiga itu ada perjuangan politik. Jadi Sarekat Islam aktif mengirim wakilnya ke Polsrat. Awalnya kooperatif, namun kemudian bersikap non-kooperatif karena kecewaan dan kebijakan kolonial. Untuk poin yang keempat itu ada penguatan moral dan solidaritas. Sarekat Islam berupaya menghapus mental budak yang diwariskan kolonialisme melalui pendidikan, ceramah, dan perdagangan. Untuk poin yang kelima, warisan sejarah. Jadi perpecahan memang terjadi antara Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Namun warisannya tetap kuat. Dari situlah lahir tokoh besar seperti Tojo Kraminato dan Agus Salim. Baik. Wow, kalau dibandingkan nih dengan gerakan modern, apa kelebihannya dan kekurangan Sarekat Islam ini? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kelebihan Sarekat Islam itu ia berhasil menggerakkan massa hingga tingkat akar rumput dan mampu mendukung perjuangan ekonomi, sosial, dan politik, dan melahirkan tokoh besar pergerakan nasional. Untuk kekurangan Sarekat Islam itu, ia mengalami perpecahan internal antara Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Strategi politik belum matang ketika bersatu ke non-koperasi, tetapi gerakan organisasi terbatas karena kontrol ketat pemerintah kolonial. Untuk dibandingkan gerakan modern yang lebih profesional dari memakai teknologi, tentu Sarekat Islam masih tradisional, tetapi semangat penting perjuangan tetap relevan hingga saat ini. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dari obrolan kita tadi, kita bisa melihat bahwa Sarekat Islam ini tidak hanya organisasi ekonomi, tetapi menjadi pelopor gerakan nasional yang berperan membangkitkan rakyat Indonesia. Terima kasih kepada narasumber atas waktu dan kesempatannya. Ya, senang bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Semoga video podcast ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin.
mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta Holden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangusumo. Aku ingin jadi kapuk putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade, meluntur ku catur, laas ku jaman. Buruh adalah politik. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan untuk menjelasannya. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Cokro Aminoto hard nodig. Cokro is gevaarlijk, ik zeg het u. Ze zouden hem moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nora Putri Koloro. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni murni tauhid. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.